Keluarga pun keluarga Bali, tidak ada campurannya. Ibu saya Bali, bapak saya Bali, dan mereka berdua Hindu. Dan sampai sekarang pun kakek saya masih menjadi seorang pendeta tertinggi di Bali. Jadi ini memang cobaan berat buat saya. Di dalam menaungi hal-hal seperti ini. Iya, jangan, istilahnya begini ya. Iya, iya. Anda mau jadi mualaf, ya silahkan saja. Nah, Om Swastiastu, salam rahayu pemirsa Hindu Channel. Nah, hari ini pemirsa, tentunya kita akan bincang-bincang lagi bersama Aji Dewa Suranaya. Om Swastiastu, Aji. Swastiastu, ya. Aji, kita meluruskan lagi atau membincangkan suatu topik ini, Aji. Ya. Nah, tentunya kan berbicara tentang keagamaan dan spiritual di dalam Hindu. Pastinya ini adalah bagian keahlian Aji ini. Ya. Nah, sebelum kita berdebat panjang lebar atau mendiskusikan ini dengan ya sesuatu hal yang mungkin nanti kita akan menyajikan sebuah video tentang sebuah video yang menjelaskan bagaimana orang itu menyebutkan tentang dirinya yang dikatakan bahwa video itu menjelaskan bagaimana dia pernah mendalami tentang spiritual, tentunya agama Hindu. Oke. Mari Aji kita saksikan videonya bagaimana. Ini cuplikan pertama Aji, videonya. Baik. Keluarga pun keluarga Bali, tidak ada campurannya. Ibu saya Bali, bapak saya Bali, dan mereka berdua Hindu. Dan sampai sekarang pun kakek saya masih menjadi seorang pendeta tertinggi di Bali. Jadi ini memang cobaan berat buat saya. Ini barusan cuplikan video pertama, Ji, menyatakan bahwa beliau ini adalah keturunan dari pendeta tertinggi. Nah, pertanyaan saya, Ji, apakah benar? Apakah benar ini di dalam Hindu terdapat pendeta paling tertinggi? Bagaimana ini, Ji? Jelas ini ada ketidakpahaman. Dalam Hindu tidak ada yang namanya pendeta tertinggi. Kalau ada yang tertinggi berarti ada yang terendah. Tidak ada. Semua pendeta Hindu itu sama, tidak ada tinggi, nggak ada rendah. Karena mereka sama-sama melaksanakan yang namanya inisiasi Dwijati, kelahiran 2 kali. Saya berani berbicara ini kenapa? Karena saya ini wakil ketua Dewan Pakar. Ya, di Majelis Tertinggi Hindu yang namanya Parisada, bidang keagamaan dan spiritual. Jadi saya membicarakan ini bukan abal-abal ya. Tidak ada pendeta tertinggi, nanti ada pendeta terendah. Tidak ada, semua pendeta Hindu levelnya sama. Karena semua melaksanakan inisiasi yang namanya Dwijati, kelahiran 2 kali. Yang pertama kelahiran biologis, yang kedua kelahiran rohani. Jadi tidak ada apakah itu Pranda, Begawan, Resi, Ratu Sirepande, Sri Empu, semua sama secara rohani. Lalu yang dinyatakan video ini apa gitu, Ji? Ya ini sebetulnya kan tafsirnya sendiri. Makanya saya agak ragu seberapa jauh pendalaman tentang kehinduan yang beliau pahami. Kita sama-sama dewa, dia dewa putu, saya dewa ketut. Kenapa rupanya? Oke. Nah, Haji, lebih seru nanti kita lanjutkan video yang kedua. Dan ini harus kita luruskan untuk masyarakat luas dan khususnya juga untuk umat Hindu sendiri. Jangan bingung menonton tayangan-tayangan seperti ini. Ya, baik, silakan. Awalnya itu saya sempat stah waktu itu, Sekolah Tinggi Agama Hindu. Jadi lulusan di sana itu bisa dikatakan langsung menjadi pendeta Hindu. Nah, sangat menarik ini Aji. Menarik ya? Iya, beliau mengatakan bahwa pertama dia lulusan stah. Pernyataan yang kedua, dia setelah lulus dari stah menjadi seorang. Kalau lulus dari stah bisa otomatis menjadi seorang pendeta, begitu ya? Sebelum Aji jawab ini,
Saya juga lulusan STAH. Saya juga lulusan STAH. Sama-sama lulusan STAH. Dan saya setelah lulus di STAH, saya dosen di STAH. Oke, nah jadi pernyataan video ini bagaimana ini menurut Aji? Kembali, orang ini lebih banyak berangan-angan sesungguhnya. Jadi kalau dikatakan bahwa alumni STAH kemudian otomatis menjadi pendeta Hindu, ya tidak ada. Iya. Antara pendeta Hindu dengan alumni STAH itu tidak ada hubungannya. Bahkan saya waktu menjadi dosen di STAH, itu saya punya 6 mahasiswa yang semuanya itu Pinandita, bukan Pandita, Pinandita. Ya, 6. Jadi mereka kuliah di STAH untuk melengkapi ya ajaran-ajaran Hindu yang selama ini mungkin belum mereka dapatkan selama melaksanakan profesinya sebagai Pinandita, bukan pendeta. Pinandita itu pemangku, ya. Pemangku. Tapi nggak otomatis lah. Iya. Bagaimana mungkin Anda, Wayan Yulianto, kemudian begitu lulus setelah dapat S1 jadi pemangku? Ya tidak ada lah. Jadi kembali, janganlah membuat tafsir-tafsir tanpa konfirmasi atau tanpa pengetahuan yang jelas. Benar. Jadi ini nggak ada. Ya kalau seperti itu ya semua nanti yang kuliah di STAH ya jadi pemangku semua, jadi pandita semua. Iya kan, bingung nanti, Haji. Bingung semua. Seperti Intinya itu. kan berarti ada hal-hal yang perlu dilewati Loh dulu. iya, menjadi seorang pendeta, menjadi seorang pinandita itu tentu ada inisiasinya, ada hal-hal yang harus dilakukan. Tidak sembarang-sembarang begitu S1 jadi pemangku. Ya enggak lah. Nah ini kembali, 2 poin ini sudah memperlihatkan bahwa benarkah yang beliau sampaikan itu bisakah dipercaya 100%? Seharusnya kalau mau betul-betul dipercaya, konfirmasi dulu. Paling tidak ya ketemu saya lah. Kan ya benar kan? ya. Anda sebagai ahlinya dan sini juga berwenang di dalam menaungi hal-hal seperti ini. Iya, jangan istilahnya begini ya. Anda mau jadi mualaf ya silahkan saja. Benar. Itu kan pilihan ya dengan konsekuensi masing-masing. Itu pilihan mau jadi mualaf, menjadi Nasaro itu Kristiani ya. Silahkan saja. Tidak ada yang melarang. Benar. Ya. Tetapi tentu Anda sudah berpikir matang-matang ya. Dan kami nggak pernah melarang dan tidak ada sanksinya orang jadi mualaf kok. Silahkan saja. Tetapi tolong dalam perjalanan kita menjadi mualaf, mbok ya jangan kemudian membuat atau menyampaikan hal-hal yang sebetulnya itu bias, semu. Ya, saya nggak mengatakan itu palsu ya, nanti ekstrim sekali. Tapi tolonglah jangan terlalu jauh untuk menyampaikan hal-hal yang seolah-olah mengatakan itulah yang paling benar. Oke. Ya. Oke, Haji. Semakin menarik ini, Haji. Nah, kita lanjutkan ke cuplikan. Kita lihat cuplikan yang lain. Bagaimana ini pernyataannya? Orang Hindu itu tidak pernah melihat Islam, mempelajari Islam, apa itu Islam, tidak pernah. Tidak pernah. Di STAH, saya banyak membaca Weda, saya banyak membaca Shruti, dan kitab-kitab pendukung lainnya di dalam Weda. Ternyata, saya menemukan Islam di situ. Nah, Haji, ini cuplikan yang ketiga menarik unik sekali. Ya, unik ya. Benar. Orang sekolah Hindu mendapatkan Islam, unik dalam Weda. Nah, satu lagi, Haji. Beliau menyatakan bahwa di Hindu itu, orang Hindu tidak belajar tentang agama lain. Loh, orang di STAH aja ada perbandingan agama kok. Saya mendapatkan mata kuliah dulu itu. Dan dalam kehidupan saya 10 tahun ikut seorang guru spiritual. Beliau seorang sufi kok. Jadi saya yang diajarkan kepada saya waktu itu adalah tasawuf. Tentu basicnya ya Islam-Islam juga lah. Dan kami tidak pernah dilarang. Umat Hindu mau belajar apapun, kitab-kitab agama manapun, silahkan saja. Jadi kalau dibilang orang Hindu nggak belajar agama Islam, ajaran agama Islam, ya salah dong. Ya, saya belajar kok. Saya 10 tahun. Dari tahun 1987 sampai 1988. Karena Krismon saya berhenti. Tapi saya belajar. Saya tahu bagaimana ajaran-ajaran tasawuf itu. Saya tahu yang namanya Imam Ghazali, Imam Bukhari. Saya belajar. Jadi jangan dibilang sudah ada umat Hindu. Ya enggak lah. Terus beliau mengatakan Weda dan Shruti. Tidak bisa membedakan yang mana Weda, yang mana Shruti. Kemudian buku-buku kitab-kitab pendukung yang mana? Apakah beliau belajar yang namanya Ityasa, Purana, Darsana, Upanishad, kemudian Nibanda? Belajar enggak? Hanya 3 tahun kuliah
mampu menyerap itu Weda sendiri. Sumber Ya, Wayan hidup. tahu berapa mantra, berapa sloka itu, berapa ayat? Sangat banyak. 22.000 ayat. Nah, itu. Mampu. Rasanya sekarang tidak ada manusia yang mampu membaca Weda Iya. hanya 3 tahun, 10 tahun pun belum tentu. Belum tentu. Nah, kembali saya ingatkan, Iya. tolong apa yang Anda sampaikan itu akan berbuah pada karma Anda nanti. Oke. Nah, ini hati-hati. Nah, Haji, mengenai yang dinyatakan beliau itu kan tadi membahas tentang dia mempelajari semua Weda. Weda, banyak Weda. Ya. Nah, dia ketahui bahwa banyak sekali. Padahal Weda itu ada 22 ribuan, 20 ribuan lebih. Iya, betul. Ya. Lalu saya katakan, silahkan Anda akan menerima karmanya nanti. Oke. Ya, Anda mengaku membaca, tetapi Anda nggak lakukan misalnya. Lalu apa? Dalam Hindu, Anda itu, dalam Hindu kan salah satu seradanya, salah satu keyakinan adalah Iya. punarbawa terinkarnasi. Benar. Anda akan punarbawa menjadi orang-orang yang sangat bodoh. Wah, Mengaku belajar. ini perlu digarisbawahi. Mengaku membaca Iya. Weda, tetapi tidak pernah melakukan itu. Iya. Anda akan terlahir, ya ini dalam konsep Hindu loh ya. Iya. Anda akan terlahir menjadi orang yang bodoh, yang betul-betul tidak tahu apapun tentang pelajaran keagamaan Oke. Hindu. Ini yang terjadi. Ya, kalau Anda meyakini reinkarnasi atau punarbawa itu. Berarti kan tadi sudah dijelaskan. Dia mempelajari tentang semua isi Weda. Ya. Artinya kan Catur Weda loh ya. Iya, 4 Catur Weda. benar. Bayangkan. Plus buku-buku yang lain katanya. Buku-buku apa? Di sana dia mendapatkan Islam. Saya mau tanya, Weda yang mana di antara Catur Weda nih yang bercerita tentang Islam, tentang Nabi? Yang mana sekarang? Iya. Bayangkan. Sekarang Rigveda aja berapa mandala? Lebih dari 10 mandala. Berapa sukta? Satu mandala bisa ratusan sukta. Satu sukta berapa ayat? Iya. Ribuan ayat bisa itu. Mampu Anda membaca semua itu dalam bahasa Sanskerta, huruf Dewanagari? Mampukah? Dan di sana mengatakan, saya menemukan Islam. Weda tidak pernah bicara Islam. Weda itu munculnya kapan? Islam munculnya kapan? Iya. Islam kan muncul sekitar abad ke-7. Oke. 600 sekian. Setelah Masehi. Ya. Oke. Lalu Weda? Kita lanjutkan dulu, Haji. Baik. Video keempat. Ini menarik ini, unik Iya. ini ya. Saya kadang-kadang geli. Oke, kita Silakan. lanjutkan video keempat. Yap. Di Weda ini disebutkan Kalki Awatara itu lahir di tanggal 12 di awal bulan sepanjang tahun. Kita tahu sendiri Nabi Muhammad SAW itu lahir di 12 Rabiul Awal. Kemudian ciri-cirinya, dia datang dengan naik unta, menggunakan pedang dan panah, berperang dengan 4 sahabatnya, dan yang lebih luar biasanya ada lagi, ini disebutkan Kalki Awatara ini memiliki ayah yang bernama Visnuyas dan ibunya bernama Sumatri. Sekarang kita punya handphone yang ada smartphone-nya, kita bisa cari translator dari bahasa Sanskerta menjadi bahasa terjemahan Indonesia. Kalau kita terjemahkan Visnuyas, itu artinya adalah hamba Tuhan. Abdullah, ayahanda Rasulullah SAW. Ibunda Rasulullah bernama Aminah, artinya lemah lembut. Dan masih banyak lagi, dari mulai cara berpakaiannya, dari mulai cara menyisir rambutnya, berpakaiannya, bagaimana cara menyebarkan agama ini. Itu banyak sekali dalam Weda. Bagaimana ini, Haji? Menurut Haji? Saya jadi ikut bingung karena Weda yang mana yang dikatakan Weda ini, Oke. yang bercerita tentang Nabi Muhammad. Iya. Tidak ada. Weda itu muncul 2000 sampai 3000 tahun sebelum Masehi. Sementara Nabi Muhammad sendiri, beliau munculnya kan abad ke-7, 600 sekian. Oke. Ya, bagaimana bisa disambungkan? Lalu digatuk-gatukkan lagi. Ya. Kan oke. Masalah kalki. Iya. Kalki itu asal katanya kalka. Kalka itu sesuatu yang buruk, yang negatif, yang jahat. Maka kalki muncul itu yang menumpas kejahatan. Nah, sekarang kalki dikatakan nabi. Ya saya sih senang-senang saja, semakin banyak kalki kan semakin bagus, semakin banyak penumpas kejahatan. Tapi, Haji, nah Tapi ini pemirsa, tentunya kan masyarakat Hindu yang ada di Nusantara ini kan banyak sekali yang di pelosok-pelosok. Kalau mendengar hal seperti ini, takutnya ke depan dipercayai. Nah, mereka bisa percaya ya, karena ini kan katakanlah media sosial ini kan sesuatu yang legal ya. Benar. Tidak pernah ada
hal-hal yang buruk lah, katakan demikian, walaupun ada yang menggunakannya. Tetapi kan sebetulnya ini juga tidak bagus untuk umat Hindu sendiri. Maka Benar. kepada umat Hindu saya pesankan bahwa kalau kita bicara kalki, ya kalki itu tidak hanya diklaim oleh teman-teman Muslim. Agama Bahai juga mengklaim bahwa Bahula, tokohnya agama Bahai itu juga kalki menurut mereka. Makanya tadi saya katakan, saya sih senang-senang saja semakin banyak kalki, semakin banyak penumpas kejahatan. Tapi kalki yang dimaksud dalam Hindu tidak ada dalam Weda. Orang kalki muncul dalam Purana, kok Purana kan muncul setelah Weda. Oke. Oh, kalki itu muncul dalam Wisnu Purana. Iya. Abad ke-7 sebelum Masehi, itu kalki yang diklaim oleh Hindu. Nah sekarang kalau ada orang mengklaim kalki abad ke-7 setelah Masehi, ya silahkan saja. Tapi itu bukan kalki, dan mohon maaf, Weda tidak pernah bicara tentang kalki. Itu yang penting. Kalau dikatakan dalam banyak Weda banyak kalki, ceritanya nggak ada. Kembali, saya bingung ini. Bingungnya apa? Weda yang mana ini? Wedanya siapa? Ya kecuali ya beliau ini punya Weda sendiri, ya saya nggak tahu itu ya. Tapi yang jelas, kalki dalam Hindu adalah kalki yang disebutkan dalam Wisnu Purana pada abad ke-7 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Dan di sana tidak ada kalki naik unta, itu tidak ada. Membawa panah juga tidak ada. Hanya dikatakan bahwa kalki menunggang kuda putih bersayap, memegang pedang. Titik. Ya. Itu. Dan tidak ada dikatakan kemudian berperang dibantu oleh sahabat-sahabat. Tidak ada. Inilah kalau kita kemudian tahu satu, berbicara 3, 4. Jadi begini akhirnya. Apa yang main? Halusinasi yang main. Jadi kepada umat Hindu, saya ingin menyampaikan bahwa apapun yang kita tonton, yang kita lihat, yang kita dengar, bukan dari tokohnya Hindu, bukan dari yang berwenang untuk menyampaikan itu, tolong anggap saja angin lalu. Oke, Haji. Nah, dari cuplikan 1, 2, sampai 3, 4 itu. 4. Tolong berikan pesan kepada khusus kepada umat Hindu dan para pemirsa Hindu Channel yang saya hormati, menonton tayangan-tayangan seperti ini tidak berbeda dengan kita membaca koran, setelah itu kita buang korannya. Karena nggak ada, lebih baik kita kembali kepada orang yang ada di dalam lingkaran Hindu yang tahu tentang itu yang kita ajak berbincang, baru kita akan mendapatkan data informasi yang akurat. Jadi sudahlah, kita nonton aja, ya. Tetapi tidak perlu dimasukkan ke dalam hati, ya. Nonton saja, karena yang begini ini sudah pada zamannya sekarang akan muncul, ya. Orang selalu mencari pembenaran, bukan kebenaran. Ini yang penting, ya. Pembenaran, bukan kebenaran. Padahal kebenaran yang hakiki hanya kita bisa dapatkan setelah kita mati. Setelah kita mati baru tahu bahwa oh ini yang benar, itu bukan yang benar. Tetapi orang sudah mencoba mencari waktu masih hidup. Jelas pembenaran itu jelas pembenaran, bukan kebenaran. Maka kembali, yang terakhir saya pesankan kepada para pemirsa Hindu Channel, hati-hati, jangan mengiyakan, tapi juga jangan mudah tersinggung, jangan kecewa, jangan sakit hati, jangan dendam. Ini dinamika dunia manusia memang seperti ini, selalu mencari pembenaran, bukan kebenaran. Nah ini dia, ini kan penyakitnya manusia, karena bumi ini kan rumah sakit. Jadi jangan kaget yang begini-begini ini. Lihat sekarang, kaki diklaim ya silahkan saja, orang kaki bahasa Sanskerta kok. Tapi kaki dalam Hindu bukan itu yang dimaksud. Beda loh. Bagaimana nih menurut Haji tentang orang yang tadi beliaunya ini seseorang yang dari kita sudah melihat dan jelas sekali bahwa beliau ini dari Hindu gitu kan. Memang beliau dari Hindu, tetapi beliau menjadi mualaf juga sudah pilihan beliau. Kita tidak bisa menyalahkan, tidak bisa mengatakan bahwa harus ada sanksi. Itu kan nanti tanggung jawabnya sendiri, konsekuensinya sendiri. Tapi memang ada yang perlu diluruskan karena sumber utamanya bukan dari tokoh Hindu. Dari apa yang beliau katakan, dari kitab-kitab yang katanya beliau baca. Ya, bukan dari sumber utama, bukan sumber primer, dan tidak pernah ada konfirmasi dari pihak
atau majelis tertinggi Hindu sendiri. Iya, Ya. Dan tentu saja para pemirsa Hindu Channel bisa mengecek sekarang, bisa langsung bertanya kepada tokoh-tokoh Hindu tentang apa yang beliau sampaikan. Iya apa tidak, benar atau tidak benar, atau hanya sekedar pencarian popularitas. Oke Haji, terima kasih Sama-sama. atas penjelasannya tadi dan menanggapi video ini. Semoga pemirsa Hindu Channel dimanapun berada, kita sama-sama bijak dalam hal menanggapi seperti ini video Betul. tadi. Wah tentunya hal-hal seperti itu perlu dikritisi ya, Ji. Karena Dikritisi, nanti, ya. karena kalau lama-lama dibiarkan juga Dampaknya nggak bagus. nggak bagus. ya, Nggak Ji. bagus. Terima kasih lagi Haji Suksma. Sama-sama. Mari Haji kita tutup dengan Parama Baik. Santi obrolan kita hari ini. Om Santi 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 Om.